tutupnya. Nah, terlalu seru ya. Oke guys, selamat berjumpa lagi dengan channel Ciwal Dragons. Di kesempatan kali ini kita ingin membahas mengenai kinerja daripada shockbreaker air suspension. Shockbreaker air suspension ini yang versi kayak apa sih bang? Bisa dijelaskan dulu sebelum kita lanjut ke videonya. Oke, air suspension ini yang bisa dipakein remote atau mungkin tombol, bisa juga nih Mas Bro ya. Terserah nantinya mau pakai remote atau mau pakai tombol, itu terserah ya. Poinnya itu udah dibikinin untuk kisi-kisinya seperti halnya untuk katup pembocoran buat air suspensionnya pakai elektronik. Kemudian untuk kompresornya juga dia itu pakai elektronik. Ini penjajaran untuk di shockbreaker Vario 160 yang tentunya kesemuanya itu udah di PNP-in sedemikian rupa, enggak semena-mena Vario 160 langsung PNP terhadap air suspension ini, itu enggak Mas Bro. Nah, ini adalah shockbreaker Vario 160, ini bottomnya original, kemudian apalagi sulingannya original, untuk asnya itu menyesuaikan. Ini yang menggunakan shockbreaker tutup yang tutup tebal, karena ada dua jenis untuk tutup shockbreaker di situ, ada yang versi tebal, ada yang versi tipis. Nah, ini pakainya yang versi tebal untuk shockbreaker Showa nih Mas Bro ya. Kalau kayak Abah ada yang pakai drat, ada yang pakai tutup tutup yang tipis itu ya. Kalau kayak Abah tutup tipis ada, tutup tebal ada, kemudian apalagi drat itu ada juga. Tapi kalau untuk Showa untuk sementara ini baru ada yang tutup tipis dan juga tutup tebal. Nah, kalau yang Vario 160 itu biasanya tutupnya tipis. Kemudian kalau Vario 125 new juga tutupnya tipis, kurang lebih informasinya seperti itu. Kadang-kadang ada juga yang bingung ini pakai tutup tipis apa tutup tebal. Tenang aja, di paket ini udah disediain untuk asnya juga, jadi biar PNP terhadap shockbreaker sobat tanpa pusing-pusing ini pakai tutup tipis apa tutup tebal, dan kemudian nanti rulesnya kayak gimana, cara kerjanya, kemudian penggebosannya gimana, terus perawatannya kayak gimana, mungkin nanti diinformasikan ya Mas Bro ya. Oke, ini untuk penjajalannya. Yang pertama pakai shockbreaker Vario 160. Terus yang kedua, ini kita perkenalkan mengenai tutupnya. Ini tutup shockbreaker generasi awal, penemuan awal ya di tutup air suspensionnya. Pakai yang versi tutup tebal nih Mas Bro, sedang dia itu pakai dual ring ya, nggak pakai satu aja. Kalau pabrikan itu cukup pakai satu aja, tapi ini pakai dual ring. Kurang lebihnya seperti ini. Tuh. Kurang lebihnya seperti ini ya. Ini selang menuju ke kompresor. Ya bebas mau kompresor diesel apa bebas ya, tapi jangan sampai meledak ini selang. Kemudian ini bagian sininya itu pakai selang yang cop-copan modelnya kayak gini. Dan ini adalah versi yang pertama. Mungkin berasa cupu ya biasalah, karena versi pertama ya. Nanti ada versi yang upgrade-nya seperti apa, nanti aku jabarkan ya Mas Bro. Ini adalah untuk versi pertama ya. Oke, lanjut kita pamerin untuk tutup air suspension untuk versi yang kedua, lebih killer lagi seperti apa sih dia. Nah, ini aku jabarin untuk tutup air suspension yang versi killernya nih Mas Bro ya. Jadi dia itu udah ada 4 layer untuk o-ringnya ataupun clip fiber ya. Jadi clip fiber dan o-ring itu jadi satu. Kemudian untuk nipple ataupun penyambung ke bagian selangnya itu dia itu udah berbeda nih Mas Bro ya. Jadi ini yang versi eksklusifnya untuk saat ini. Mungkin next time juga ada versi eksklusif nipple yang lain yang sebenarnya ini bisa saja di
sesuai dengan request ya, istilahnya itu Mas Bro mau fittingan yang keserang itu model apa, bisa juga request mau pakai yang M10 versi minyak rem atau versi yang seperti ini yang lebih total loss. Tapi kesemuanya itu sih tujuannya sama saja, menambah angin dan mengurangi angin daripada shockbreaker sobat nih Mas Bro ya. Jadi ini bentuk nepelnya kayak gini. Berbeda dengan versi yang pertama. Yang pertama dia itu menggunakan nepel yang seluk-selupan. Kalau ini ditarik itu sampai selangnya putus pun masih belum mampu ya, istilahnya itu mungkin kalau ditarik itu sampai sini itu selangnya itu sampai sobek nih Mas Bro. Nah kalau yang versi seperti ini dia itu yang lolor itu bagian soketnya, bagian sininya yang brodoli ya Mas Bro ya. Kalau tarik itu brodoli di bagian sininya, itu biasanya plat tipis sebagai pengunci daripada selangnya ini. Nah kalau ini benar-benar paten banget, benar-benar kuat. Nah, perbedaannya secara basic tuh dia seperti ini, tuh kan, tuh. Udah jelas ya, dari o-ringnya udah berbeda. Kalau yang versi kedua auto killer dia itu udah memakai 3 ring, dan plus 1, jadi totalnya itu semuanya ada 4 ring, 1, 2, 3, 4. 1 ring menggunakan clay fiber dan 3 ring menggunakan o-ring. O-ring yang pertama itu lebih gede, kemudian 2 o-ringnya ini lebih kecil, yang pas dengan dalaman diameter ID daripada asoknya ini ya Mas Bro ya. Kalau ini di bagian ID atas, ini untuk ID bawah. Kalau Honda itu biasanya ini sini 19, kalau sini kurang lebihnya 20 atau 21, di antaran itulah. Poinnya ini tutupnya itu udah PNP sama tutup tebel ya Mas Bro ya. Nah jadi nanti dari sini udah dipaketin, ada tutupnya, ada asnya, jadi udah dibawain paket lengkap, ada tutupnya, ada asnya, jadi nggak bingung ini pakai tutup tebel apa tutup tipis, biar Mas Bro itu nggak bingung aja ya. Oke, kita coba kita coba dulu pakai yang ini pakai kompresor dulu ya. Kita pasang seperti ini, bisa diiniin, bisa juga. Nah, presisi dia, tinggal pasang kancing kalau semisal mau dikasih kancing ya. Ini aku kasih contoh aja dulu gimana caranya untuk melepas tutupnya ya. Itu kalau kita mau melepas tutupnya itu jangan langsung dicabut dengan tang ataupun dengan kunci, itu jangan, tapi kita memberikan tekanan yang lebih terhadap shockbreaker ini ataupun air suspension ini ya Mas Bro. Ini sebagai contoh saja ya Mas Bro ya, sebagai contoh saja. Oke Bung, ini caranya untuk melepas tutup air suspensionnya. Enggak ditarik dengan tang itu enggak, tapi kita memberikan tekanan yang lebih sama si shockbreaker ini. Yo Bang, ini belum dikasih kancing, jadi bisa dilepas dengan leluasa, tinggal kita kasih tekanan. Nah, tahan Bang bagian atasnya. Oke. Tuh. Nah, nanti aku kasih tekanan yang lebih dia. Awas, tutupnya awas. Belum lah. Oh iya, sebentar lagi itu dia naik. Mana? Oh, enggak bahaya. Apa kompresornya enggak hidup ya? Oke, woi, fokus ini. Mana? Sama digoyang sedikit tutupnya. Nah,
Terlalu seru ya. Tutupnya. Nah. Terlalu seru ya. Lagi. Oh iya lah. Ini terlalu bahaya. Ini adegannya harus pakai apa namanya, lap. Ya, jadi ini versi pertama, belum berpengalaman. Oke, yang kedua pakai lap. Yo, tutupin lap aja di bagian atasnya. Enggak kayak gitu. Jadi dikasih tekanan, cuman dikasih lap kayak gitu. Nah itu yang awal, kita yang kedua kalinya ini kasih tutup serpit. Sama dikoyang. Tuh. Nah. Mancrot ya udah. Pokoknya kayak gitu cara melepasnya itu memberikan tekanan, tapi hati-hati, alangkah baiknya menggunakan kacamata ya Mas Bro, biar nggak terkena yang namanya cairan oli untuk mata kalian, matamu. Oke, itulah tadi untuk melepasnya, dan sekarang kita ke sesi penjajalan air suspensionnya. Kita pasang seperti ini. Udah, terus dikasih kancing ya Mas Bro. Kalau tadi belum dikasih kancing, karena untuk mempraktekkan gimana sih caranya untuk melepas tutup air suspensionnya. Oke Bung, kemudian kita perkenalan sama komponen si air suspensionnya. Kit ini udah kit ya, dengan elektronik. Modal awalnya pakai kompresor mini, kemudian apa lagi Mas Bro ya, kompresor mini. Komponennya itu kompresor mini 12 volt di sini. Dia itu bisa pakai aki dan juga dial daripada motor. Dan kemudian sekalian ini ya sama mengetahui cara kerja dan juga perjalanan daripada udaranya. Ini angin dari sini melalui selang, kemudian melalui nipple ini adapter ya. Kemudian ke bagian selang menggunakan adapter juga. Sini masuk adapter, kemudian ada soket adapter, baru melalui selang, dan nanti udara diteruskan ke satu arah, satu katup one way. Di sini ada satu katup one way namanya. Jadi udara itu cuman lewat satu arah aja, jadi nggak bisa balik lagi ya Mas Bro ya. Dan kemudian dicabang melalui ini ya Mas Bro ya. Jadi dicabang tuh setelah melewati one way satu arah, kemudian dicabang ke bagian penggembosannya, dia itu pakai sesi elektronik ya Mas Bro untuk penggembosannya. Dan ini pakai si punyanya horn ataupun klakson buat mobil.
Dan kemudian di sini bertemu cabang lagi, dan di sini sebagai alat ukur tekanannya. Lanjut, ini bisa ke bagian shockbreakernya nih Mas Bro ya. Tuh seperti ini. Oke, seperti apa cara kerjanya? Kita langsung praktekin aja air suspensionnya nih Mas Bro secara basicnya. Kalau tutup untuk paketannya ini, itu pakai tutup yang model ini ya, bukan yang terpasang di shockbreakernya ini, itu enggak. Jadi ini adalah versi awal dan ini untuk versi yang kedua. Versi yang kedua dia itu lebih sempurna nih Mas Bro. Oke, langsung saja kita jajal seperti apa untuk performanya. Nah tadinya aku mau pakai apa namanya Mas Bro aki ya, tapi akinya lagi dipakai, wis pakai casasan dulu enggak apa-apa. Ini masalah kalau min dan plus untuk kompresornya itu bebas sih Mas Bro ya. Mau putaran kanan atau kiri itu tetap ngisi. Nih kita beri arus untuk kompresornya. Nah tuh, D itu naik ya, tuh. Jadi di sini udah ada ukurannya nih. Di situ juga ada, di kompresor juga ada ukurannya. Tapi yang buat ukuran valid itu di sininya ya Mas Bro. Kalau kompresor itu bisa ngembosin sewaktu-waktu karena udah ada one way-nya ini. Udah ada one way-nya lewat sini. Di kompresornya juga udah ada one way-nya gitu. Jadi double one way dia, satu arah dia. Nah ini untuk pemompaannya seperti ini. Tuh keras ya. Kalau ngembesin secara pelan-pelan itu lewat sini Mas Bro. Ini buat ngembesinnya, yaitu cukup menggunakan arus 12 volt juga. Jadi di sini bisa digembesin. Tuh. Nanti untuk tekanannya dia itu berkurang. Nah tuh. Ini tuh. Shockbreakernya lembek ya. Kalau digembesin lagi wis total. Nah, ini udah ke bawah. Tuh. Sampai mentok dia. Tapi kalau kita pompa lagi, itu memberikan tekanan terhadap shockbreakernya nih Mas. Oke, udah aku bawain aki. Kita coba lagi nih Mas Bro ya. Kita coba lagi. Ini bebas mau min mau plus di mana, bebas. Tuh. Ini udah di berapa PSI nih? Enggak ada tulisannya PSI. Nah, seperti ini. Untuk rebonya itu tergantung solingannya, nanti rebonya kayak gimana itu tergantung solingannya Mas Bro ya. Kalau ini rebon STD. Nah untuk menggembosinya pakai yang ini ya Mas Bro ya. Tinggal dikasih arus saja. Nah,
Tuh, nanti gembos dia. Kalau mau nambahin angin tinggal pakai ini aja. Nah, kurang lebih seperti itu untuk kinerja daripada air suspensionnya ya. Oke guys, itulah tadi untuk kinerja daripada air suspensionnya yang udah kita bahas dari awal hingga akhir video tentang cara kerja, kemudian apa ya. Oke, kita pembahasan mengenai kekurangan dan kelebihannya ya Mas Bro ya. Kita bahas mengenai kelebihannya dulu di sini. Ini masih ada tekanannya. Kelebihannya itu dia itu dapat disetting sedemikian rupa biar pressure ataupun tekanannya itu sesuai dengan Mas Bro, sesuai dengan keadaan jalan ataupun sesuai dengan keinginan kita. Istilahnya itu adalah sesuai dengan selera, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, untuk repon yang sempat kita tadi jelaskan, masalah repon itu tergantung daripada sulingannya ya Mas Bro. Sulingannya mau disetting repon STD ataupun yang super repon itu tergantung daripada sulingannya kalau masalah repon ya. Dan itu ada settingannya khusus untuk repon itu nah Mas Bro. Jadi kalau Mas Bro itu cuman tunggal, nggak ada boncengannya, dan kemudian nanti bisa disetting untuk tingkat kekerasannya ya. Jadi kalau buat boncengan tunggal atau mungkin boncengan 2 itu bisa disetting untuk tingkat kekerasannya. Kemudian untuk kelemahannya apa Bang? Kelemahannya tentu ada air suspension semacam ini. Jadi kalau kelemahannya jelas ada, yaitu adalah pertama itu harus perawatan rutin ya. Perawatan rutin di sini mungkin ada kompresor, ada selang-selangnya, dan kemudian ini yang buat ngembosinya ya. Kalau semisal terlalu sering untuk dipakai, biasanya yang brodol duluan itu kompresornya ya Mas Bro ya. Kompresornya itu yang ini. Jadi kalau kepengin kompresornya yang awet, paling nggak update sama kompresor yang bagus, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau untuk saat ini adalah komponen-komponen basicnya biar Mas Bro itu tahu gimana cara kerjanya, dan masalah untuk komponen selanjutnya yang kelas-kelas wahid, Mas Bro itu bisa update satu persatu terkait dengan komponennya Mas Bro ya. Jadi seperti itu. Untuk jangka pemakaiannya seberapa tahan, yaitu semuanya tergantung dari seberapa sering untuk dipakai ya. Kalau Mas Bro semisal itu ingin yang tanpa kompresor dan kemudian ingin pompanya di SPBU aja, bisa Mas Bro, tinggal ditambahin ventil aja udah beres ya. Kalau semisal nggak mau pakai kompresor, tapi itu biasanya ribet ya kalau kita ingin tambah angin di SPBU ataupun di bengkel terdekat, makanya dikasih kompresor biar lebih mudah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau untuk pemasangan gimana Bang? Apakah ada panduan khususnya? Ada Mas Bro, nanti dibikinin panduan khususnya, nanti ada selembaran panduan khususnya. Nanti ini dipasang kemana itu ada panduan khususnya. Jadi tenang aja, jangan bingung-bingung. Udah ada panduan khususnya dari sini mengenai air suspension. Oke, aku rasa udah jelas untuk perjumpaan kita kali ini ya tentang air suspension ini Mas Bro. Oke, thank you Mas Bro buat yang nyimak komponen ini dari awal hingga akhir video, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya buat channel Cibo Dragon, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya juga. Thank you buat udah support, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.